Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaria Muharani dengan NIM 240209502066 dari kelas PTIKG Fakultas Teknik Jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Fadli Rahman Baso, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi. Materi yang akan saya bahas adalah struktur sistem operasi, di mana struktur sistem operasi menentukan bagaimana OS mengatur dan mengelola perangkat keras, perangkat lunak, dan proses yang berjalan di dalam komputer. Ada terdapat 7 jenis struktur sistem operasi, yaitu struktur sederhana, struktur monolitik, struktur berlapis, struktur virtual machine, struktur client server, struktur berorientasi objek, dan yang terakhir yaitu struktur mikrokernel. Setiap struktur ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam hal keamanan, fleksibilitas, dan performa. Pada video ini, saya akan membahas struktur sistem operasi monolitik secara mendalam. Adapun struktur sistem operasi monolitik memiliki definisi seperti struktur sistem operasi monolitik adalah arsitektur di mana semua layanan inti OS berjalan dalam satu ruang kernel yang terintegrasi. Dalam sistem ini, berbagai layanan seperti manajemen proses, manajemen memori, sistem file, driver perangkat keras, dan komunikasi antar proses. Semua beroperasi di dalam satu kernel besar tanpa pemisahan modul. Adapun yang selanjutnya yaitu karakteristik sistem operasi monolitik. Yang pertama yaitu semua layanan berjalan dalam satu kernel besar. Semua fungsi sistem operasi dikemas dalam satu kesatuan tanpa modul terpisah. Yang kedua yaitu akses langsung ke hardware. Karena berada dalam satu ruang kernel, OS bisa langsung berkomunikasi dengan perangkat keras tanpa perantara. Yang ketiga yaitu ada performa tinggi. Sistem ini lebih cepat dibanding arsitektur lain karena semua layanan berjalan dalam satu ruang memori. Yang keempat yaitu kompleksitas tinggi. Karena semua layanan berada di dalam satu kernel, kode sistem operasi menjadi lebih kompleks. Yang kelima yaitu keamanan lebih rendah. Tidak ada pemisahan layanan sehingga jika satu bagian mengalami crash, seluruh sistem bisa terganggu. Adapun yang keenam yaitu sulit dimodifikasi dan diperbarui. Perubahan kecil dalam kernel bisa berdampak pada seluruh sistem, sehingga sulit melakukan update. Struktur sistem operasi monolitik memiliki kernel besar yang mencakup berbagai layanan utama OS, yaitu yang pertama, manajemen proses. Ini mengatur eksekusi program, multitasking, dan penggunaan CPU. Yang kedua, manajemen memori, mengalokasikan dan mengatur penggunaan RAM agar optimal. Yang ketiga, sistem file, mengelola penyimpanan dan akses file di dalam komputer. Yang keempat, driver perangkat keras, menghubungi OS dengan perangkat fisik seperti keyboard, mouse, dan printer. Yang kelima yaitu komunikasi antar proses, memungkinkan berbagai program berinteraksi satu sama lain. Semua layanan ini berjalan dalam satu ruang kernel tanpa pemisahan modul. Adapun diagram struktur monolitik seperti gambar di samping, ini terdapat ilustrasi sederhana yang menunjukkan hubungan antara kernel dan software, di mana kernel menyediakan layanan inti seperti manajemen memori, manajemen proses, dan kontrol perangkat keras. Sedangkan software, aplikasi pengguna yang berinteraksi dengan kernel untuk mendapatkan layanan sistem operasi. Di sini adapun kelebihan sistem operasi monolitik. Yang pertama yaitu performa tinggi. Karena semua komponen OS berada dalam satu kernel, komunikasi antar proses lebih cepat. Yang kedua yaitu akses langsung ke hardware tanpa overhead tambahan. Sistem operasi bisa langsung berinteraksi dengan perangkat keras tanpa perlu perantara, sehingga lebih efisien. Yang ketiga yaitu relatif lebih cepat dibanding arsitektur lain seperti mikrokernel. Tidak ada pembagian tugas ke modul-modul kecil, sehingga proses eksekusi lebih cepat. Yang keempat yaitu implementasi lebih sederhana dibandingkan model modular. Meskipun kompleks dalam kode implementasi awalnya lebih mudah dibandingkan dengan struktur yang memerlukan banyak modul.
Di situ adalah kelebihannya. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, kompleksitas tinggi dalam pengelolaan kode. Semua layanan sistem operasi berada dalam satu kode besar, sehingga sulit untuk dikelola. Yang kedua yaitu jika terjadi kesalahan pada satu bagian kernel, seluruh sistem bisa crash karena semua layanan saling terkait. Error kecil dapat menyebabkan sistem tidak stabil. Yang ketiga yaitu sulit untuk memodifikasi dan memperbarui sistem tanpa risiko besar. Perubahan kecil dalam kode kernel bisa menyebabkan seluruh sistem tidak bekerja dengan baik. Sedangkan yang keempat yaitu kurang fleksibel dibandingkan dengan model modular atau mikrokernel. Tidak bisa menambahkan fitur baru dengan mudah seperti pada model modular. Adapun contoh sistem operasi monolitik, beberapa sistem operasi yang menggunakan arsitektur monolitik adalah yang pertama ada Unix, salah satu sistem operasi pertama yang menerapkan struktur monolitik. Banyak digunakan di server dan lingkungan akademik. Yang kedua yaitu ada MS-DOS, digunakan pada komputer IBM generasi awal. Tidak memiliki sistem multitasking sehingga setiap program berjalan sendiri-sendiri dalam satu kernel. Contoh yang ketiga ada Linux awal. Versi awal Linux menggunakan struktur monolitik sebelum berkembang ke model yang lebih modular. Karena kernel Linux 2 masih berbasis monolitik sebelum dikembangkan menjadi lebih fleksibel. Demikian pemaparan saya mengenai struktur sistem operasi monolitik. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.